Terima kasih semuanya. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tak terasa ya kita bulan Desember lagi. Terima kasih pada hambanya Pak Handi, Ibu, semua sidang jemaat atas kesempatan diberikan kepada saya untuk bisa melayani di mimbar ini. Di bulan Desember ini sebenarnya kita ada perayaan sukacita ya. Kita merayakan ada Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita untuk dosa-dosa kita, makanya kita harus senantiasa mengucap syukur ya. Kasihnya begitu besar sehingga dia mau mengorbankan dirinya ya untuk kita yang tidak layak harusnya ya. Jadi kita dibenarkan ya. Kita dibenarkan walaupun kadang kita ada berbuat salah, kita berdosa, kita harus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Di bulan Natal ini biasanya kita bawa satu tema mengenai Natal, tapi saya ingin bawa satu tema yang agak berbeda. Karena kita percaya kita semua ada anak Tuhan yang percaya Tuhan lahir untuk kita ya. Ada satu hal yang kita dengar di tahun waktu 2023, bagaimana ya perekonomian kita. Ternyata kita sampai Desember ya, kita masih ada ya. Makanya kita harus senantiasa mengucap syukur gitu ya. Ternyata Desember juga. Kita udah lewatin pertanyaan ini ya. Dengar lagi kabar, ada angka COVID mulai naik lagi ya, melonjak lagi. Tapi kita semua percaya ya, Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita ya. Tahun depan bagaimana perekonomian? Ada perang-perang segala macam mempengaruhi ya, harga-harga pada naik juga. Tapi percaya ya, Tuhan menolong kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah iman kita ya. Kadang-kadang kita belum melihat sesuatu, tapi itulah iman ya. Itu. Dengar-dengar juga nanti tahun depan juga banyak peraturan baru, ada pemilihan umum ya, segala macam. Banyak ya hoax ataupun desas-desus apapun ya, tapi kita sebagai anak Tuhan harus percaya dengan iman. Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai kita. Immanuel ya. Hari ini mungkin semua pada kenal ya. Tidak. Hari ini kita bicara soal terobosan. Apa yang kita bisa berikan? Umumnya kita selalu berdoa, minta sesuatu pada Tuhan ya. Kita sebagai anak Tuhan harusnya kadang kita bikin satu terobosan ya. Kita harus jadi yang penerobos ya, break, memecahkan, through, melalui ya. Hidupan anak Tuhan itu akan jadi kepala bukan ekor, amin. Itulah iman kita juga ya. Breakthrough ya. Ini gambar ini saya ambil sebagai latar belakang judul saya. Waktu saya pada pelayanan di Sumba Barat ya, Desa Waikabubak. Ada yang sudah pernah ke sana? Sumba Barat. Ya saya bersyukur juga dipakai Tuhan ya, bisa melayani di beberapa daerah, juga bisa mengunjungi beberapa daerah ya. Itu anugerah Tuhan. Mungkin saya pernah saksian dulu kecil tuh, saya tuh sangat susah. Saya hanya bisa mendengar Indonesia itu sangat indah ya. Gitu. Saya selalu pikir, waktu itu saya pernah saksian masih Konghucu ya. Kapan ya aku bisa ke sana gitu. Kalau lihat dari sejarah, lihat di dulu buku-buku, koran, oh ya ada berbagai tempat-tempat yang indah di Indonesia ya. Ya Tuhan akhirnya bisa mewujudkan mimpi saya melalui pelayanan saya, bisa ke tempat-tempat yang pernah saya mimpikan itu. Haleluya. Breakthrough ya. Next slide. Gambarnya memang sebelah-sebelah ya, maaf. Yaitu keluarga saya, istri saya Dr. Rina dan anak saya Catherine. Ya puji Tuhan, anak saya udah Kamis kemarin lulus sekolahnya ya, dengan hasil yang cukup baik. S2 diambil ya. Ya Tuhan pakai ya. Banyak hal yang kita pengen sampaikan. Ketika kita menabur sesuatu, sebenarnya kita tidak perlu mengharapkan balasan ya. Tuhan yang akan memberikan ya. Walaupun waktu saya masih susah, saya juga memberkati
orang-orang yang bersekolah, yang susah sekolah gitu dengan uang ya. Kita punya anak-anak didik, kita berkati ya. Dan apa yang sebenarnya saya nggak pernah pikirkan juga, Tuhan berikan kembali ke keluarga kami. Ya, anak saya dapat berapa kali beasiswa sampai itulah kebaikan Tuhan ya. Mesti percaya, iman percaya ketika kita mengenal sesuatu. Ya intinya kita jangan mengharap bisa apa. Menabur, karena kenapa kita bisa menabur? Ya karena Tuhan telah baik sama kita ya sebenarnya. Nah, Tuhan yang sudah melukai kita terlebih dahulu ya. Itu. Menabur itu tidak harus tunggu kita kaya atau kita punya segala sesuatu ya. Bisa menabur waktu, menabur tenaga, nanti ada kesaksian terakhir ya. Jadi ya saya bisa ke Waikabu pelayanan. Dan biasa saya suka ke satu daerah, saya sebelum pelayanan itu saya suka keliling-keliling melihat apa yang ada di sekitar lingkungan saya ya. Pas ada desa itu saya akan mampir ya. Dan karena di daerah saya juga bawa obat-obatan dikit ya gitu. Nah pas ada di desa itu saya kira ada bapak-bapak sakit mata. Misalnya bapaknya kenapa? Ya udah, pas saya bawa tetes mata obat, ya saya obatin dia. Itu kadang orang kampung itu juga sangat menarik ya. Dilihat ada, pada gambarnya itu anak-anak pada lihat, mungkin ada kejadian yang aneh kali ya. Akhirnya hampir satu kampung berobat. Ya, akhirnya saya balik lagi besoknya kita pengobatin mereka ya. Gitu. Itu yang kadang-kadang kejadian tidak bisa diterencanakan, tapi Tuhan bekerja dengan baik ya. Hari kita bawa tema mengenai breakthrough, menaklukkan gunung ya dengan iman. Kita baca di Bilangan 14:24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, ini pembuka firman hari ini. Kaleb itu agak jarang disebutkan ya. Tapi Tuhan juga menyebutkannya di satu. Karena lain jiwanya. Rohnya itu berbeda dengan yang lain-lainnya. Kita baca ketika Musa mengirim 12 pengintai ya. 10 itu ya sangat memberikan laporan yang berbeda dengan Kaleb dan Yosua ya. Kalau kita buka di Bilangan 13 ayat 30 dikatakan Kaleb dari suku Yehuda ada salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menuju negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itulah terobosan yang kita bisa dapat untuk tahun depan ya. 12 orang kirim. 10 balik, waduh, katanya. Kebanyakan pengintai itu yang ke sana melihat orang-orang raksasa yang sangat-sangat kuat, besar, orang enak namanya. Enak. Yang mereka melihat dirinya tuh kayak belalang. Ya, 10 pengintai itu, raksasa, kita kayak belalang katanya ya. Dibandingkan orang raksasa itu. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang kita diberi Tuhan suatu tantangan, kita sering lihat tantangan itu besar ya. Kita lupa ada Tuhan kita yang lebih besar dari segala tantangan. Amin. Itulah breakthrough kita ya untuk tahun depan ya. Walaupun desas-desus soal pemilu lah, soal ekonomi lah, apapun itu kan semua tantangan. Raksasa-raksasa yang akan kita hadapi. Tapi kita juga harus memiliki roh atau jiwa seperti Kaleb, seperti Yosua yang tidak takut ya. Kok Tuhan yang memimpin kita? Percayalah, tantangan tetap ada. Kita mesti lihatin gunung itu ya. Tapi percaya iman kita itu kita bisa melewatinya. Ya. Itu. Di Bilangan 14 ayat 6 pun dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun bersikeras bahwa mereka dapat melawan penduduk negeri itu, bahwa bangsa Israel dapat melawan mereka dan menang katanya. Meskipun mereka melihat keadaan yang sebenarnya, mereka beriman. Ya, tadi seperti iman adalah apa? Walaupun tidak melihat tapi percaya ya.
Mereka beriman mengucapkan apa yang dapat Allah lakukan melalui mereka ya. Apa yang dapat Allah lakukan melalui mereka. Karena mereka tahu dan yakin bila Allah telah memerintahkan mereka untuk pergi dan merebut negeri itu, mereka mampu melakukannya. Itulah luar biasa ya. Ketika Tuhan memerintahkan kita satu tugas atau pekerjaan, ya percayalah dengan iman ya. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan segala perlengkapannya untuk kita ya. Walaupun saat ini kelihatannya belum ada ya. Ya. Coba kita flashback berapa tahun, berapa itu. Apa yang pernah kita mimpikan, kita kerjakan, sebenarnya saat itu pun kita ragu-ragu sebenarnya. Tapi ternyata kita bisa kerjakan juga ya. Dan kita bisa sampai hari ini. Itulah satu ya. Kalau yang Tuhan sudah perintahkan, kerjakan ya. Jangan ragu-ragu lagi, artinya jangan melihat raksasanya, jangan lihat gunungnya itu ya. Next berikutnya, hanya mereka yang mempercayai apa yang Allah telah janjikan kepada mereka mewarisi tanah perjanjian. Prinsip ini berlaku sampai hari ini. Ya. Hanya mereka yang mempercayai apa yang telah Allah janjikan kepada mereka, mereka mau mewarisi tanah perjanjian. Kita semua percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya itulah. Percaya juga Tuhan akan memberikan apa yang kita pernah doakan ya. Mungkin saat ini belum dijawab, tapi percaya dengan iman ya. Kita seharusnya jangan dipimpin oleh apa yang kita lihat di depan mata ya. Tidak mudah sih bagi orang tanpa iman ketika mereka melihat raksasa-raksasa itu untuk pergi dan melawan mereka ya. 10 pengintai itu, walaupun saya mereka awalnya orang percaya ya Tuhan ya. Tapi dia lihat itu akhirnya imannya ciut ya. Sama kayak Petrus juga ketika dia berjalan di atas air dia tenang. Tapi ada gangguan angin, dia lupa ya ada Tuhan nih. Dan mulai tenggelam sama ya. Jadi di hidup kita, walaupun banyak tantangan, banyak raksasa maupun gunung-gunung, tetaplah berjalan iman ya. Jangan takut ya. Bagaimana kita bisa mengalami terobosan, menaklukkan gunung-gunung yang tahun 2024 ini ya. Itu. Satu, hiduplah dengan iman kita ya. Hiduplah dengan iman kita ya. Kita buka di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat ya. Itulah iman ya. Saya beriman. Kadang kita belum mengalami. Tapi saya percaya saya akan menerimanya ya. Sangat sulit bagi orang untuk bersaksi ya. Bersaksi sebelum menerima. Saya pernah tantang juga anak saya, kamu bersaksi dong. Walaupun kamu belum pergi ke, waktu dia ada pengen sekali sekolah ke luar negeri, saya bilang janganlah, biaya mahal. Ya, kamu bersaksi. Ya, jadi dia biasanya, ya suatu hari saya pasti akan bisa sekolah di luar negeri ya. Walaupun saya itu kan belum terjadi ya. Tapi ya Tuhan genapi berapa tahun kemudian dia kerja dulu ya, akhirnya ada beasiswa dari UNSW diberikan. Tanpa kita minta lagi ada di ini ya gitu. Itulah kebaikan Tuhan ya. Walaupun saat itu dia belum terima, tapi suatu hari aku akan sekolah di luar negeri ya. Begitu ya. Itulah iman ya. Jadi untuk menaklukkan terobosan, mengalami terobosan dan menaklukkan gunung-gunung atau raksasa-raksasa, kita satu hidup dalam iman kita ya. Orang yang memiliki iman yang akan dipakai Tuhan. Haleluya. Orang yang memiliki iman akan dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Kita telah banyak dengar saksi-saksi iman ya di Ibrani itu ya. Yang terpenting adalah kita harus hidup dalam iman ya. Hiduplah dalam iman kita agar dapat juga dipakai Tuhan dengan ajaib ya. Itu. Kalau belum apa-apa ya bagaimana? Ya bagaimana hidup itu yang nggak ada semangat, nggak ada kemenangan ya. Karena anak muda pagi mana mau sekolah apa? Ya, belum tahu. Udah SMA masih belum tahu. Wah bingung juga sih saya sih. Benar, banyak anak saya tanya SMA. Nanti habisnya melanjutnya belum tahu. Sesuai air yang mengalir aja. Apanya mengalir, nanti kembali ke got, kamu ikut masuk got. Saya bilang. Anak saya bukannya itu ya, saya cuma menyaksikan ya.
Dia kelas 5 dia pengen jadi peneliti, padahal dari bayi ya kita bawa ke tempat kerja karena nggak punya babysitter ya kita bawa kemana-mana. Dia liatin saya pengobatan di gereja, ikutin baksos. Pengen jadi dokter enggak? Dia pengen jadi apa? Peneliti. Keluarga dengar itu, peneliti mau jadi apa kamu? Ya peneliti. Malah dia bilang jadi dokter itu biasa-biasa saja dia. Saya peneliti, saya bisa menciptakan, menemukan sesuatu yang lebih besar untuk umat manusia katanya. Itulah iman dia luar biasa ya. Ya udah nggak apa-apa, atau bapak kelas 15 tahun dia berubah nggak berubah juga. Dari kuliah, maksudnya apa? Biotek. Waktu Yohanes Surya ada buka ya. Dia dapat beasiswa di sana juga, haleluya. Ya begitulah iman kita percaya. Ketika iman, ya kita doakan ya. Itu ya tidak memaksa kehendak kita juga. Artinya biarkan Tuhan kehendak itu yang terjadi. Tapi kalau kita iman kita baik, percaya Tuhan akan memakai dengan luar biasa. Haleluya ya. Jadi banyak orang tahu mereka harus percaya benar. Tapi hanya sedikit yang benar-benar mau mempraktikkan berjalan dengan iman mereka ya. Artinya gini, karena kita dengar ya benar menjawab percaya, tapi ketika jalan kita tidak melakukannya gitulah. Kita ragu-ragu seperti Petrus, jadi kita seperti 10 pengintai itu bagaimana ya? Ada raksasa, ngeri mundur aja lah. Wah, ini bisa mati di sana katanya. Tapi Yosua dan Kaleb itu ya luar biasa. Kan ada Tuhan janji mau kasih kita tanah Kanaan ya. Ayo kita percaya kalau Tuhan perintah, ya Tuhan pasti ada. Kita akan lewati mereka dengan baik ya. Ya, next berikutnya. Tuhan tidak akan memakai kita secara luar biasa jika tidak belajar. Kita tidak belajar untuk berjalan dan hidup oleh iman kita. Ya semua orang pernah jatuh ya. Kita punya anak bayi nggak pernah latihan jalan ya, kapan dia akan berjalan ya? Jangan dia jatuh, biar dia merangkak-rangkak aja lah. Ya tidak ya. Kita sebagai orang tua sama ya Tuhan. Ayo jalan Papa atau Magen tahan kamu pegang. Seperti Tuhan. Makanya itu Bapak kita ya. Artinya dia mengasihi kita. Ayo kamu jalan. Aku menyertai kamu. Aku membimbing kamu. Aku memegang tangan kamu. Itulah iman kita dilatih ya. Nah, iman itu kita mesti latih supaya kuat. Kita lihat raksasa mah kecil gitu ya kita, karena Tuhan kita lebih besar dari dia. Walaupun dia raksasa, walaupun kita badannya kecil, tapi fisik kita, tapi iman kita lebih besar dari raksasa itulah ya. Jika kita ingin membuat satu terobosan dalam melakukan satu pekerjaan kita dan pelayanan kita harus belajar percaya sebelum kita melihat, seperti lagu tadi yang dibawakan. Bukan karena melihat ya. Betul. Kita harus percaya sebelum kita melihat sesuatu terjadi. Sulit ya. Ada orang yang kamu gila kali ya. Yang enggak sih, itulah iman saya ya. Loh benar. Siapa sih akan bikin apa sesuatu loh ya. Misalnya aku belum bisa. Tapi aku imani. Dan ya kita lakukan bagian kita ya. Jangan duduk-duduk aja diam-diam tidak bekerja. Ketika kita bekerja, jalani, ya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Itu iman ya. Iman yang bisa menerobos itu. Belajar dengan hati sebelum kita melihat, dan dengan iman sampai kita melihat terjadi ya. Sampai apa yang kita harapkan, apa yang kita percaya bisa terjadi. Apa langkah kita ya? Mulai berpikir suatu cara baru untuk terobosan baru. Orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang gagal ya jangan coba itu lagi lah ya. Coba dengan cara lain. Cara lain ya. Pakai cara ini gagal ya boleh 2-3 kali, habis itu nggak bisa cari cara lain lagi ya. Jangan itu terus yang ada perubahan nanti ya. Terobosan itu artinya think of the box, berpikir di luar kotak, jangan diisi dah gitu. Ternyata ya, kadang kita ngobrol-ngobrol sama teman, ada ide baru keluar ya. Atau ini anak saya lagi kemarin urus itu tempat tinggal kos, bingung juga, dia kan udah selesai, lagi urus visa kerja. Visa studentnya udah habis. Bingung cari tempat kos mahal-mahal lagi. Padahal ngobrol sama teman, saya tuh mau pulang Indonesia. Kamu boleh ke tempat saya? Ya itulah kadang-kadang yang tidak kita sadarkan ya Tuhan bekerja ya. Perlu terobosan dia cari sini, cari sana, nggak dapet. Ya baik tetap berdoa aja lah ya. Itu. Akhirnya ya temannya tinggal kasih dia semua, dua peralatan nggak ada lagi. Dia nggak mungkin coba lemari pulang ya.
gitu. Kamu bawa-bawa apa ranjang gitu. Karena waktu dia sewa kos itu dia temannya itu beli ya gitu. Karena sewanya kosong lebih murah gitu. Tapi selesai sekolah bingung juga akhirnya pas ketemu teman catering itu dia ya udah kamu pakai aja tinggal lanjutin bayar biaya sewanya aja alat-alat udah ada. Jadi contohnya ketika kita sakit ya karena saya dokter saya tidak percaya ada kuasa kesembuhan ilahi ya. Jadi saya pernah bilang ada mujizat kesembuhan ya. Ketika kita sakit dengan iman kita percaya kita katakan diri saya pasti sembuh ya walaupun saat ini lagi sakit ya. Sakit benar lagi sakit lagi dirawat mungkin demam berdarah mungkin lagi sakit usus buntu ya saya pasti sembuh ya dan iman terjadi sesuai apa yang kita katakannya dan kita harus yakin akan fakta ya ketika kita berjalan bersama Tuhan dia lebih besar dari segala keadaan apapun dia lebih tinggi dari segala gunung apapun dia juga bisa melalui kuasa dia kita akan bisa menaklukkan gunung tersebut ya. Ya, di tahun 2024 banyak gunung-gunung ya. Banyak sekali raksasa-raksasa. Tapi kita percaya kita pasti lewatinnya ya. Karena kita lihat sejarah kita. Sampai 2023 kita masih ada sampai hari ini ya. Kita adalah pemenang ya sebenarnya ya. Kita sebagai pemenang ya. Ya benar. Kita udah lewati masa COVID. Ya, masih ada ternyata. Masih kita bisa sekolah, masih bisa bekerja, itulah kita udah lewatin raksasa yang sebenarnya dulu gitu, aduh matilah katanya, habislah kita, sampai kapan ini kita COVID-nya, kapan isola apa ya, nggak boleh kemana-mana gitu ya, badai pasti berlalu ya, badai pasti berlalu, amin. Terobosan iman kita apa? Ibrani 11 ayat 6 ya. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah loh. Sangat kita ditegur ya sebenarnya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah ya. Bagaimana kita bilang saya percaya pada Tuhan Yesus, saya percaya Bapa, tapi kita tidak percaya apa yang akan dia janjikan kita ya itulah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah ia harus percaya Allah itu ada, bahwa Allah itu memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari dia ya. Jadi kayak hubungan kita dengan anak ya. Papanya, anaknya pulang sekolah. Pak, saya udah dipanggil ke depan sekolah, di depan kelas, malu pak. Belum bayar uang sekolah. Itu kan biasanya kalau zaman saya SD, kalau yang belum bayar itu suruh ke depan pak. Saya juga termasuk. Aduh, ini nanti kasih tahu papanya ya, bayar uang sekolah. Ya kadang ya udah yang disampaikan. Pulangnya disampaikan ke papanya, Pak, aku malu dipanggil di depan sekolah. Depan kelas ya nanti besok percaya bapak transit ya nanti ambil ya belum gajian ya itu ya oke begitulah sebentar tuh tanya lagi besok ya bapaknya iya besok bayar 1 jam lagi panggil Pak itulah kadang ini tuh sudah anak kecil ya nggak yakin dengan bapak kita pasti akan bayarkan gitu loh. Makanya itu Allah tuh tidak berkenan kok. Ya kita orang tua kesel juga ya kalau anak tanya terus, kamu percaya sih Bapak bisa bayar gitu loh. Ya begitulah kita kan hubungan kita sama ya intim ya dengan Bapak. Kita juga sebagai Bapak apa keluarga dan Bapak rohani kita di surga ya sama hubungannya. Ya kita minta kita percaya dengan iman. Nanti dia sediakan ya. Percaya dengan iman ya. Terobosan iman kita apa? Ketika kita berdoa untuk kesembuhan suatu penyakit tapi belum mengalami kesembuhan itu, kitalah harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Dia ada Tuhan sang penyembuh, ya Rafa, ya lalu dia akan pergi berobat ke dokter, bukan berarti kita menolak kuasa Tuhan ya, kuasa kesembuhan. Karena kita percaya Tuhan juga dapat memakai orang-orang atau dokter sebagai perpanjangan tangannya ya. Kalau kita baca di Alkitab banyak Tuhan memakai sesuatu untuk menolong umat ya. Tidak harus selalu dia turun tangan, tapi dia melalui sesuatu ya, bisa melalui nabi, melalui alat-alat atau apa ya, gitu. Kita sering mengulangi kesalahan ke 10 pengintai itu sampai hari ini ya. Kita sering mengulangi kesalahan 10 pengintai. Ketika kita meragukan janji Tuhan, kita ya jadi 10 pengintai itulah. Ketika kita meragukan janji Tuhan, ya kitalah seperti di antara 10 pengintai itu, karena kita melihat hal-hal yang dilihat mata. Ya kita ulangin lagi kesalahan pengintai itu, janganlah.
Nah, mungkin lah gitu kita bisa lewatin. Kita berani mengatakan pada kondisi sakit penyakit kita ataupun masalah kita, ya benar saya sakit, benar saya lagi terpuruk, benar saya lagi memang ada masalah, tetapi saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya, Tuhan pasti menolong saya untuk melewati semua masalah saya itu, sakit penyakit saya pasti disembuhkan. Itulah iman juga ya. Emang ada pembuktian di medis ya. Kalau kita percaya pada dokter itu, kesembuhan itu lebih besar. Kalau kita nggak percaya itu ya, udah nggak mungkin lah. Karena banyak bukti anak-anak itu ya datang demam ya sakit. Kalau dokternya udah sembuh, mau aja bingung. Belum berobat aja udah ngaduk gitu ya. Anak-anak seneng lihat dokternya ya. Mungkin dokternya sering kasih permen, kasih mainan kalau lagi berobat ya. Haleluya. Ya itulah ya, karena iman, kalau kita percaya iman, kita akan lebih kuat menghadapi masalah itu ya. Karena kita percaya ada orang besar ya. Ada Tuhan besar di belakang kita yang akan nahan kita ya, gitu. Level iman ya, ada lagi level iman ya. Level iman kita menentukan level posisi kita dalam dunia rohani kita juga ya. Ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita pernah baca ya. Itu yang sakit lumpuh. Katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Kalau dibaca di Matius 8:10a ya. Ya ada satu perwira ya, anak buahnya sakit ya. Dia percaya dia karena melihat Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang sakit, orang apa dia percaya. Cukup katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh ya. Makanya sampai Tuhan Yesus memuji hamba itu ya, perwira itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang-orang Israel ya. Bayangkan ya, sampai Tuhan memuji perwira tersebut. Ya, kita semua juga rindu ya. Tuhan mendapatkan anak-anaknya itu mempunyai level iman seperti perwira tersebut ya. Masa Tuhan cukup, karena aku percaya Tuhan pasti akan lewatin aku, masalah aku pasti akan lewat. Ya itu iman itu ya Tuhan luar biasa ya anakku ya. Sama ketika anak-anak kita percaya, ya percaya Papa akan berhasil ya menolong kita ya segala macam ya, membawa keluarga kita lewatin semua masalah apapun ya gitu. Itu level iman yang luar biasa ya. Level iman kita juga menentukan posisi yang tadi ya. Kita baca lagi di Matius 17 ayat 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi. Pernah lihat biji sesawi kecil ya? Kecil. Kayak jintan lebih kecil lagi. Saya pernah lihat waktu itu lihat kecil kayak biji apa itu, biji buah naga ya Pak ya. Kecil sekali. Ya bayangin aja sama Tuhan bilang, ya tadi perwira itu imannya besar sekali ya. Kalau Tuhan, udahlah, saya kasih kamu level yang bayi aja, kamu kecil aja. Kamu pun benar-benar percaya walaupun kecil aja ya gitu loh. Kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dan dari tempat ini ke sana, maka gunung itu pun akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Luar biasa ya. Bayangkan Tuhan bilang, ya sudahlah, kamu ngaku, kamu miliki kecil aja lah. Coba aku perkataan aku, gunung pun nggak bisa pindah. Bayangin aja sampai Tuhan, aduh ini bagaimana nih? Karena kalau kurang percaya melulu bagaimana? Ya sama kayak anak-anak Tuhan kadang, ya bilang percaya tapi kenyataannya tidak percaya ya hidupnya ya gitu, bagaimana gitu ya. Tapi ya itulah yang sekarang firman Tuhan menegur kita ya, itu ya. Kita jangan berkecil hati karena Tuhan menyayangi anak-anaknya ya. Sama kayak kita, kalau kita biarin anak kita nggak benar ya akan hancur anak itu. Ya jangan baca firman yang enak-enak aja gitu. Kadang ada firman teguran, terimalah dengan sukacita juga ya. Gitu. Maka gunung pun akan pindah, bayangin aja ya. Dan itu kenyataan juga ya. Benar kenyataan. Saya ada hamba Tuhan tuh di daerah, dia beli rumah di pinggiran, di bukit aja sini bukit. Jarang orang mau lewatin situ ya. Terus temannya bilang, bagaimana pelayanan sini, mana susah orang ke tempat kamu ibadah loh. Tapi aku punya iman satu hari ya gunung pun akan pindah gitu. Benar loh.
Tapi cara Tuhan beda-beda ya. Ternyata ada yang keruk-keruk itu bukit itu ya. Dia berjalanan. Ya rata habis tuh gunungnya. Jadi di pinggir jalan sekarang. Ya itulah cara Tuhan ya. Tapi waktu itu dipercaya gunung. Ini pindah-pindah juga. Wah. Dia nggak tahu kapan ya. Imanin aja. Ya benar gunung pun berpindah ya. Itu mujizat juga ya. Itu. Jika kita berjalan dalam iman kita akan mengalahkan rintangan dan menaklukkan gunung. 1 Yohanes 5 yang dikatakan, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan ini yang mengalahkan dunia iman kita ya. Jadi dikatakan iman kita bisa mengalahkan dunia ya. Itu benar ya. Itulah bedanya antara orang percaya dan non percaya. Kalau kita percaya dengan iman, lakukan ya. Di 1 Yohanes 5 ayat 14 pun dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya ya. Gitu. Jadi iman kita seharusnya ada di depan doa kita ya. Gitu. Ya dong, kita mesti iman dulu, bukan berdoa. Jadi karena saya punya iman, saya berdoa kepada Tuhan Yesus ya, bukan yang ilah-ilah lain ya. Itu iman kita dulu ya. Iman harus di depan doa kita ya. Itu. Jadi iman harus depan doa kita. Jangan terbalik gitu ya. Udah berdoa malah nggak punya iman ya. Hal yang kedua tadi iman kita ya. Yang kedua jangan takut ya. Ya itulah jangan takut ya. Terobosan tahun 2024 tuh jangan takut ya. Jangan takut ya. Ketakutan akan menghancurkan iman kita seperti Petrus tadi ya. Ketakutan ketika ada angin tiup dia takut ya. Iblis sering menghancurkan iman kita dengan ketakutan, benar. Ketakutan juga bikin banyak penyakit ya. Stres, cemas, takutan, imun kita turun. Secara medis ya, ada penelitiannya. Waktu itu saya sepertinya udah pernah bawa ya. Ketika kita stres, gampang sakit ya. Dengan kabar berita akhirnya murung, daya tahan turun ya. Makanya hati gembira ada obat ya. Semangat patah dengan tulang itu ternyata tuh banyak imun enggak. Di tulang kering ini atau tulang-tulang tuh banyak imun itu ya. Imunoglobulin ada di dapat situ juga ternyata. Ternyata tuh imun itu yang membuat kita sembuh juga karena kita hati gembira, kita percaya dan sungguh-sungguh ya. Itu. Orang yang takut dia akan mampu pergi naik tangga kerajaan Allah, yang menaiki tangga kerajaan. Ya kan selalu dibawa anak tangga itu pengen bawa aja. Katanya dia naik itu, nanti jatuh lagi. Wah tinggi sekali tangganya. Jadi mainnya di bawah-bawah aja, level imannya di bawah-bawah aja dia. Jangan ya. Jangan, kita harus naik sampai ke atas. Percayalah ya. Perisai iman kita ialah sesuatu yang menutupi dan melindungi kita dari serangan sesuatu ya. Perisai iman ya, ada satu istilah perisai iman. Perisai kita adalah iman kita. Ketika iman kita lemah itu berarti kita lagi menurunkan perisai kita ya. Kalau perang itu ada kayak tameng ya. Perisai ya. Kalau kita lagi lemah, ternyata sebenarnya kita lagi nurunin perisai kita sebenarnya, iman kita ya. Maka Tuhan berjaga-jagalah ya. Ya kita mesti pakai itu perisai kita ya. Ketika kita lawan, ya sama kayak kita medis, ya kita mesti pelindungnya dulu kan, pakai face shield lah, gitu, masker itu salah satu pelindung kita. Kita nurunin ini waktu COVID, ya kita kena lah serangan. Ya sama kayak iman yang saya ilustrasikan ya. Ya kita tahu meja perang ya kita nggak mempersiapkan diri ya sama juga kita melawan ya. Kan Tuhan juga beri kita hikmat ya. Ketika iman kita lemah sebenarnya kita lagi menurunkan perisai kita ya. Jika kita kehilangan perisai kita ya habislah kita. Maka jangan sampai lepaskan perisai kita yaitu iman kita ya. Kan tadi bilang ya perisai kita adalah iman kita. Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu dikatakan, ditegaskan. Ya, dalam segala keadaan pun, artinya jangan pernah melepaskan perisai iman kita ya. Karena dengan perisai itu kita akan menahan terus serangan iblis ya. Iblis nggak pernah berhenti menyerang kita ya. Gitu ya. Makanya selalu berjaga-jaga lah ya. Gitu, lawan si iblis tuh nggak mau kayak singa gitu, keliling-keliling, pas lemah ya dimakan ya sama dia. Itulah iman ya. Jadi iman kita harus diperkuat terus, percaya terus ya. Gitu.
Ya sama kayak kita, daya tahan tubuh kita sebagai orang, dok bagaimana memiliki tubuh yang sehat? Ya itulah, ya satu jangan stres, ya rajin berdoa ya, hidup sehat, tidur cukup, makan sehat ya, olahraga gitu, minum air putih cukup gitu. Nah ketika itu semua tidak dikerjakan, ya kita sakit. Nah, itu nih ya, itu sama ya, iman kita harus dijaga terus ya. Karena banyak anak-anak panah yang diarahkan kepada kita setiap saat ya, panah itu akan terus-menerus menyerang kita. Apalagi kalau kita lengah, tubuh pikiran kita, keluarga kita, pekerjaan kita, planning kita, ya diarahkan ke kita semuanya. Kadang-kadang kita mau pelayanan, ada aja tiba-tiba anak sakit. Jadi bingung ya. Jadi kita bingung jadinya. Udah janji pelayanan, sakit. Tetap pelayanan ya. Amin. Mudah diucapkan, sulit dikerjakan. Kalau saya biasa gini, mana dulu yang saya dijanjikan, ya saya kerjakan yang, ya dong. Saya dijanjikan untuk pelayanan. Saya percaya. Cukup katakan nanti anak saya akan sembuh, saya tetap pelayanan. Amin. Itu kita praktekkan iman kita loh. Itu salah satu, ya Tuhan kan kasih kita tantangan latihan. Mana kamu bisa kerjakan? Kadang-kadang juga kita ujian obat Tuhan diuji juga. Kadang kita diundang sini. Kita tuh ada gereja lebih besar undang. Nggak bisa. Ada banyak alasan. Ya jangan gitu ya. Gitu. Artinya saya ada janji yang satu, ya kerjaan yang satu itu ya. Jangan nanti digeser. Gitu. Beda kecuali emang kita pribadi yang sakit ya. Itu sampai tergeletak. Tapi kalau masih belum tergeletak tetap jalan ya. Tergeletak maksudnya ya mungkin ada beberapa hamba Tuhan lagi sakit itu tetap pakai kursi roda ke depan. Serius. Ke mimbar. Ya, kami juga ada datang ke gereja kami pakai kursi roda. Itu luar biasa ya. Karena banyak yaitu anak panah nyerang kita dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Dengan perisai iman kita dapat memohon semua panah api, percaya ya. Berdoa dan berpuasa juga harus bekerja bersama untuk memperkuat iman kita, menenangkan kita di atas kadang-kadang kita. Ya kadang-kadang ada hal tertentu yang kita perlu berdoa dan berpuasa juga ya. Itu. Ketika kita baca di saksi-saksi imam di Ibrani 11 ada Habe, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, baca ya banyak sekali ya. Mereka semua itu berkenan kepadanya dan kehidupan mereka digambarkan tuh dalam Alkitab untuk melakukan perbuatan benar oleh iman mereka ya. Kita baca di Ibrani 11 itu banyak saksi-saksi imannya. Kita lihat kehidupan mereka pun ya banyak naik turunnya, tapi mereka semua dipakai Tuhan ya. Jadi Ibrani 11 ayat 3 dikatakan yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan dan mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa itu. Luar biasa ya. Ketika iman kita kuat, kita akan menaklukkan kerajaan-kerajaan dunia ini ya, mengamalkan kebenaran yang kita pelajari, memperoleh apa yang kita janjikan dan bisa menutupi singa-singa itu. Iblis itu kayak singa-singa juga ya. Makanya Daniel 6 ayat 23 dikatakan Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatur mulut singa sehingga mereka tidak mengapakan aku. Ya Daniel itu contohnya dia percaya apa yang dia Tuhan yang dia sembah, dia tidak takut. Makanya dia dimasukkan ke gua singa dia bisa keluar masih aman ya. Itu. Makanya sampai raja pun tercengang-cengang ya. Ada berbagai jenis singa dalam kehidupan kita yang mengenai kita harus belajar untuk mengatur mulut singa tersebut dengan iman kita. Kita berjalan, kita bergerak, kita bertindak dan berdoa dalam iman kita. Daniel 6 ayat 28 dikatakan dia melepaskan, dia itu Tuhan melepaskan dan menolong, mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Ketika kita berdiri dengan iman kita, maka iman kita itu akan membenarkan kita. Amin. Iya, terobosan iman terakhir ini, iman juga melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Dengan iman kita melihat seperti apa kehidupan pribadi kita nanti ya, di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita di masa depan ya. Kita tidak dibatasi oleh masalah hari ini, tapi kita percaya dengan iman kita dapat menyelesaikan masalah hari ke esok maupun hari ke depan dengan mata iman kita ya. Ada beberapa gambar yang saya ambil. Saya kalau lihat gunung itu suka pengen naik. Ya itulah lagi ini di Bali, kalau salah dekat mana ada konser naik tanpa persiapan dengan apa ya bisa sampai ke atas juga ya. Yesaya 41:31 jangan takut ya, aku yang menolong engkau ya. Fear not ya, jangan takut. Tuhan yang akan memegang tangan kita,
Terus ada satu gambar saya ambil dari YouTube itu bagus, Mazmur 5:6-4. Waktu aku takut, aku ini percaya padamu ya. Let your faith be bigger than your fears ya. Jadi kita kadang ada terasa takut ya, bukan yang tidak. Tuhan memberikan semua rasa tuh pada manusia ada maksudnya ya. Ya. Tapi jangan sampai hidup dalam ketakutan. Amin. Takut sebentar oke, tapi ingat lagi Tuhan besar ya. Kita jalan lagi gitu. Kalau orang yang takut sama sekali juga bahaya, artinya main aja nyelonong tadi tabrak ke mobil atau apa ya. Ya itu ingatkan kita juga biar iman kita lebih besar dari ketakutan kita. Jadi bagaimana mengalahkan terobosan, mengalahkan gunung, satu hidup dalam iman, dua jangan takut ya. Mungkin sebelum penutup firman saya ingin sampaikan ada beberapa terobosan yang saya coba kerjakan ya. Mungkin sebelumnya yang satu Wairebo ya, yang video Wairebo. Ada yang pernah ke Wairebo? Di ND? Saya 3 kali pernah di Ruteng ya. Ruteng itu satu daerah di ND, Flores ya. Daerah dingin. Saya selalu dari gunung itu loh. Pak Pendeta Yunus juga namanya dari GB Rock. Pak itu gunung apa ya, Wairebo itu. Bisa pergi nggak? Aduh dok, lu ke sana 2,5 jam dok. Saya pernah ke sana, aduh capek sekali gitu. Apa ini? Oh di sana masih ya belum percaya Tuhan Yesus. Tapi saya bilang siapa yang ke sana Pak ya? Timnya bisa nggak gitu. Ya udah saya siap pindah. Sampai ketiga kali itu bahwasanya saya bisa berangkat. Itu pun di luar rencana ya. Itu. Ya silakan dilihat dulu videonya. Dan juga banyak serangan ya ketika pergi itu ada tim kami yang bulah sama itu kakinya keseleo lah. Waduh. Keseleo mendaki gunung 2,5 jam lagi. Luar biasa. Tapi akhirnya kita motivasi dia pas itu. Dalam perjalanan udah kayak mau napas itu ngomong, kita tungguin. Tapi ya kan Tuhan tolong ya sampai ke atas. Yuk kita lihat satu film ini. Kita pengen bikin pengobatan tapi dilarang oleh kepala desa. Tapi nggak apa-apa lah, saya ada sesuatu ibu. Kita bikin sesuatu di sana ya. Hari ini kita gitu. akan melakukan perjalanan dari PDGBI, Permas, DKI bekerjasama dengan COC Jakarta. Itu Bu Lasma yang pakai baju kuning, pakai tongkat itu. Perjalanan. Ya kita kawal dia terus lah sampai naik. Ini Dr. Suma ya pasti kenal ya. Nah Wairebo ya. Ini termasuk salah satu tempat yang indah ya. Dia tinggal di rumah penduduk yang kayak gini. Cuma ada 7 rumah penduduknya kayak gini ya. Kira-kira ya nggak sampai 600 orang lah keluarga di sisa di atas itu. Saat tidur itu makan sana ya. Itu makannya sangat sederhana, ikan asin ya, nasi sayur putih aja. Itu. Ya kita tidur situ di rumah itu, yang rumah yang bisa lihat. Ini Bu Lasma yang tadi tuh. Akhirnya kita terbentuk gitu. Emang saya udah siapkan, saya udah pengen sikat gigi, saya bawa sikat gigi anak-anak banyak gitu ya. Saya ajarin mereka sikat gigi dan diterima ya oleh kepala adat. Pola hidup sehat ya. Karena belum kan? Wah, saya mereka sangat suka cita. Belajar gosok gigi. Ya, akhirnya kita dokter-dokter GBI pernah ke sana juga, haleluya. Itulah kadang kita perjalanan kayak gini ya medannya. Jadi dalam hidup kita mungkin punya pekerjaan apapun sama ya. Lakukan satu terobosan kita punya iman. Siapa yang melakukan satu iman ini ya? Kita doakan ya. Jadi iman dulu, doakan, percaya itu akan. Ya ketika kita mulai satu dengan Tuhan itu mereka terberkati juga ya. Ada hal yang saya belajar di sana, satu hal yang sangat luar biasa. Pengen sharekan. Kepala adat itu kan malam kita sampai nih perjalanan. Dia bilang ya kita sebentar nggak boleh, karena mereka kayaknya belum percaya Tuhan Yesus, tapi kita suatu hari ada Injil disampaikan sana. Amin. Saya mengajak anak-anak tuh jangan memberikan apa-apa kepada penduduk sini ya. Mereka tidak bisa menerima tanpa perintah saya. Oke, ya udah, jangan melakukan apapun tanpa persetujuan dari kepala adat, artinya gitu ya. Karena saya nggak mau ngajar anak-anak saya, anak-anak, maksudnya anak-anak mereka meminta-minta.
Itu yang saya belajar di selalu biasa ya. Kalau teman lain kita turun dari rumah, wah, di anak-anak minta apa gitu ya, gitu. Ya itu yang saya belajar ada terobosan. Benar itu ajaran baik. Kok yang baik ya kita mesti terima ya, gitu loh. Jangan, makanya ada lagi anak cucu kita tidak akan meminta-minta, amin. Ya benar anak cucu kita tidak akan meminta-minta lah. Tapi kalau sama kita jadi peminta-minta itu ya tidak sesuai rencana Allah buat kita ya, itu. Jadi saya belajar itu, oke. Ya udah kalau kita mau edukasi ke gigi bisa. Nah akhirnya itulah. Sesudah itu malah bilang, boleh nggak bikin pengobatan? Ada kan kita sharing ya, teman-teman tim semua berpencar lah. Ya ngomong kebaikan Tuhan ya gitu loh. Makanya tadi terlibat banyak aja yang mereka tuh ya sampai mereka tahu kita Kristen kan. Itu melalui. Boleh bikin pengobatan. Udah diizinkan, jadi banyak hal kita kerjakan. Mungkin Pak Andi juga sering ke daerah ya, pendekatan dulu ke masyarakat ya, akhirnya kita diterima ya. Makanya nih tanya tim mau lagi ke sana, aduh dok jangan. Tapi saya percaya nanti ada semua, kita akan pelayanan kesehatan, benar-benar kesehatan ya. Karena kami kan cuma edukasi, karena kan belum dikasih izin dari atas katanya, dok nggak usah bawa obat-obatan, nggak boleh gitu. Ya udah dari yang guide kita ke atas, katanya ya kayak gitulah ya. Jangan iman kita suatu hari saya akan sana, ya itu. Satu lagi boleh, yang satu slide dulu, yang soal slide. Ada slide pengumuman itu. Saya kemarin udah bikin satu. Nah ini ya. Tahun lalu saya diangkat jadi pengurus alumni mungkin yang sekolah tahu lah ya. Kita lulus satu sekolah atau satu universitas ada perkumpulannya. Nah pas saya ditunjuk jadi pengabdian masyarakat. Selama bertahun-tahun nggak pernah ada kegiatan apa, alumni aja gitu aja. Mungkin ya cuma sharing di grup gitu. Ya kita bikin sesuatu lah ya. Sejak saya jadi pengurus, saya bikin setiap bulan ada ibadah doa untuk semua dokter-dokter. Kayak satu pelayanan doa ya, kita namanya live sharing ya. Jadi karena saya percaya dokter di daerah pun banyak tantangan raksasa ya mereka alami ya. Bersekutu mereka senang bisa sharing. Jadi buat pengalaman juga nanti dokter di daerah lain bagaimana menghadapi masalah-masalah yang kayak gitu ya. Ya mereka diberkati ya dengan ada kesaksian dan firman Tuhan ya sama. Nah apa yang saya kerjakan, ini ketiga kali kita bikin pelatihan USG buat dokter ya, USG ultrasound. Habis itu kita bikin ada pengobatan di Taman Ratus itulah ya gitu. Nah, ini yang ketiga kali dan tahun ini kita bikin baksos USG. Jadi dokter-dokter yang dilatih itu udah bisa USG ya, karena kurikulum kita lagi sekolah dokter itu nggak kita kerjain dokter radiologi, dokter ronsen yang kerjain spesialis. Cuma kita bikin pelatihan breakthrough kita ya, kita latih. Ternyata benar sekarang Kementerian Kesehatan di Puskesmas disediakan USG Pak. Luar biasa ya oleh Pak Budi itu. Nanti semua Puskesmas ada USG, jadi dokter boleh pakai. Nah itu terobosan kita kerjakan, dokter-dokter kita bikin pelatihan. Kita mempraktekkan apa yang kita pelajari, seperti apa yang kita pelajari firman, kita praktekkan loh. Jangan cuma firman sebagai pengetahuan aja, jadi teolog doang gitu ya. Gitu. Jadi praktekkan apa yang kita dapat ya. Itu dengan talenta kita berkati lingkungan kita. Ya mungkin anak-anak muda atau itu ibu-ibu juga bisa ya. Bikin sesuatu buat lingkungan gereja atau lingkungan tempat tinggal kita. Ya kita bikin itu USG buat lansia, usia emas. Ya, karena kita ambil lansia karena lansia itu lebih banyak masalah ya yang dapat ya. Di mana anak-anak muda di USG ya sehat ya. Kalau lansia itu banyak ya. Pertama dia ada tolakannya, nanti lansianya takut lagi duduk ya kan ini screening. Ya, jangan takut, justru kok ada apa-apa diobatin supaya hidup lansia itu lebih baik lagi ya. Nah, banyak orang yang takut periksa lab, takut periksa apa, nanti ada sakit, kok jadi stres ya. Justru kamu tahu kamu sakit diobati, jangan mati mendadak tidak tahu apa-apa, benar nggak? Itulah beda ya, iman kita saya tahu kayak mobil kita aja.
ganti oli rutin. Jangan dia biarin aja, nggak usah ganti oli, biarin aja sampai dia yang nggak sama. Iman kita sama dilatih ya. Jadi kita udah akhirnya disetujui gereja GKI itu. Yang pertama nih, karena pertama kita dokternya ngeri juga ya. Bagaimana ya kita dokter umum aja nih. Waktu saya minta teman saya spesialis konsultan lagi, akhirnya mau turun ya. Akhirnya kita dapat dokter radiologi, ada mereka kerjakan, puji Tuhan. Jadi mereka juga membimbing kita supaya apa yang salah ya dia kasih tahu ya. Bisa lihat videonya satu lagi terakhir, satu firman. Yang video aja sih. Jadi akhirnya kita dibimbing dengan yang baik juga ya. Karena spesialis yang kan cek lagi yang kita dokter-dokter USG gitu ya. Gitu ya, ini ya dapat kita dapat pinjaman 3 USG ya gitu ya. Gitu. Ini dokter James ya. Ini dokter spesialis Monica Celedi ya. Dosen Ukrida ya. Nah, yang pertama itu istri hamba Tuhan di Lampung juga ya, Pak Wito, Dokter Anse. Mungkin Pak kenal kali ya. Dia konsultan doktor gitu ya. S3 gitu. Yang turun sampai S3 yang turun bakso. Sengaja di Lampung bayar tiket sendiri, nginep di kos. Kos anaknya. Kita masih di hotel, enggak lah, enggak usah. Nginep di kos anaknya dan kemarin hari ini dia pulang dia. Ada pelayanan suami di Lampung. Ya itu yang saya mau sharekan hari ini. Biar banyak terobosan-terobosan yang kita bisa buat di tahun 2004. Anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah batasi iman level kita ya. Kita percaya kita bisa bikin terobosan ya, walaupun dalam pekerjaan kehidupan sehari-hari, ya di bidang apapun, buatlah satu terobosan. Ya, itulah ya makna Natal sebenarnya saya mau sampaikan. Jadi Natal itu jangan cuma sekedar perayaan yang memberi kado-kado aja, itu berikan sesuatu melalui talenta kita, melalui iman kita benar-benar sungguh-sungguh percaya Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa firman